ku tetap cinta. Oh, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia. Amin. Ini komitmen kami. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Haleluya. So katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin Tuhan, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Terima kasih Tuhan, Engkau buktikan. Ku persembahkan, ya ralaba syaka ya ralaba ya ralaba, seluruh hidup. Kami punya Tuhan yang setia. Yes, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak. Yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin Tuhan, takkan mungkin ku balas dari. Terima kasih untuk pengorbanan yang ku miliki. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Yes, ku persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. Amin Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, kali lagi, terlalu banyak. Terima kasih yang Tuhan telah beri. Hari ini penentuan bagi kami. Hari ini Tuhan, takkan mungkin ada perubahan nasib kami. Amin. Apa yang ku inilah titik iman kita. Kenapa Engkau sembah Dia? Karena Dia sudah buktikan setia Dia. Dia sudah buktikan kasih. Karena Engkau berharga bagi Dia. Haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan, seluruh hidupku. Amin Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia.
untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi yang ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Berbicara bagi kami semua. Sampaikan firman-Mu, sampaikan kehendak-Mu dan isi hati-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk. Salam, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan kita yang luar biasa. Sebentar sore ada KKR wanita, ya, khusus wanita dan ibu-ibu. Tidak boleh pria dan bapak-bapak, ya, khusus wanita. Dia akan banyak berbicara mengenai kepahitan hati dan semua, ya. Dan saudara pastikan wanita-wanita, ya, orang bilang wanita itu lemah di telinga, ya. Kalau pria itu lemah di mata. Itu penelitian, ya. Jadi wanita kalau dengar, kalau mau jatuhkan wanita cukup rayu dia. Cukup merayu. Jadi orang yang ahli merayu itu biasanya itu cepat. Ya, saya tidak tahu. Tapi itu penelitian, ya. Artinya orang karena dia begitu perkataan. Jadi perkataan juga kadang-kadang bisa banyak melukai wanita-wanita, ya. Jadi sebentar dari Jakarta, tim dari Jakarta akan KKR jam 5 tepat, ya. Saudara, kenapa Jumat Agung kita rayakan? Biasanya orang merayakan hari kelahiran, ya. Tetapi ini kematian. Kenapa? Karena kematian ini Yesus itu luar biasa. Karena dia sudah membuktikan kasih dia, cinta dia, ya. Ya, jadi hari ini sebetulnya hari pembuktian. Gereja Tuhan harus melihat bahwa ini pembuktian cinta Tuhan, kasih Tuhan, kesetiaan sampai kapanpun dia tetap mengasihi engkau. Amin. Ingat saudara, ya, janji Tuhan bersyarat, tapi kasih Tuhan tidak bersyarat. Apapun keadaan saudara, dia tetap cinta saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saudara, yang luar biasa, seluruh dunia memperingati hari ini. Seluruh dunia mengakui. Artinya mereka tahu bahwa hari ini hari kematian Yesus. Ya, untuk apa dia mati, saudara? Ya, untuk menebus hidup kita. Ya, itu yang membuat dia membayar. Kematian ini dia membayar hutang-hutang kita, membayar dosa kita, membayar penyakit kita, ya. Jadi hari ini momentum gereja Tuhan untuk membawa seluruh kehidupannya. Karena saudara, ya, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana, ya, Tuhan, ya, melakukan itu karena dia mengasihi kita semua. Mari kita lihat Matius pasal 27 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-48. Matius pasal 27 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-48. Dia katakan demikian, ya. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, ya. Ayat 46, ya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara harus tahu, hal yang paling berat bagi Yesus adalah saat dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Ya, waktu Yesus diludahi, waktu Yesus disiksa, dia tidak mengeluh, dia tidak berbantah. Waktu Yesus ditombaki, dia tidak mengeluh satu kata pun. Tetapi Alkitab mencatat waktu dia ditinggalkan oleh Bapaknya, saudara,
dia mengeluh, dia berseru. Ya, saudara, kenapa? Karena itu saat itulah dia menanggung kematian, ya. Dia menanggung dosa, ya. Menanggung dosa kita sekalian, ya. Karena kematian itu artinya terputus dari sumber, ya. Kalau ikan yang ada di akuarium, kita keluarkan dia dari akuarium, artinya kita pisahkan dia dari sumber kehidupannya, maka ikan itu akan mati, ya. Demikian juga tanaman yang ada di pot, ya, bunga yang ada di pot. Kalau kita cabut bunga itu, cabut pohon itu, maka tidak akan lama setelah itu pohon itu akan mati. Itu yang disebut dengan kematian, ya. Artinya saudara, ya, kematian itu dipisahkan dari sumber, ya. Itu sebabnya saudara, Alkitab katakan bahwa Yesus waktu dia menanggung semua kematian manusia, dosa, karena dosa membuat manusia itu, ya, kuasa maut, kematian itu berkuasa atas manusia, ya. Artinya saudara, ya, dia tanggung semua, dia pikul semua. Dan ada satu perkataan dia katakan dari Yohanes, mari kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30, mari kita lihat sama-sama di dalam ayat ini, ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, sudah selesai. Ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus itu nyawanya bukan diambil, tapi dia serahkan, ya, amin. Dan kata firman Tuhan katakan sudah selesai. Apa arti kata sudah selesai? Artinya semua tujuan dia datang ke dunia itu sudah selesai, sudah dia lakukan, sudah dia genapi. Amin. Sudah dia buat. Natal itu awal dari awal dari kedatangan, tetapi akhir daripada tujuan, ya. Tujuan daripada Yesus datang itu yaitu untuk menyerahkan, ya, melaksanakan perintah Bapaknya. Dan dia sudah lakukan itu, dia sudah kerjakan itu, ya, dia sudah buat itu semua. Orang biasa awal itu bagus, tapi akhir itu, saya biasa lihat begini, kalau di pesta ada acara-acara, biasanya kalau mau pesta itu orang rajin sekali, atau ada momen, ada event, saudara, orang begitu rajin. Tapi kalau begitu habis pesta, hanya 1-2 orang yang masih bisa, ya, bisa tetap setia, ya, ambil piring, kasih bersih kembali, ya. Kalau sebelum pesta itu atau sebelum event itu semua kerja, wah, hias ini, hias ini, hias ini. Tapi setelah selesai itu hanya orang-orang tertentu yang tetap setia. Ada kadang-kadang saudara diambil barangnya di sini, dilepas, habis momentum dia kasih tinggal, ya. Artinya itu tipe saudara kurang setia, ya. Biasanya kalau barang saudara ambil di mana, saudara habis pakai harus taruh kembali di situ. Ya, saudara misalnya contoh, ya, yang pegang mic, ya, selesai dia pegang mic, selesai dia pakai, dia harus taruh kembali di tempat mic. Itu artinya akhir dia sudah menyelesaikan. Tapi saudara, banyak orang waktu awal saudara bagus, ya, waktu awal itu kerja bagus, tetapi akhir. Nah, Jumat Agung ini saudara berbicara mengenai akhir. Makanya Tuhan berbicara dalam ayat ini sudah selesai. Saudara, kita ini yang menentukan akhir, bukan awal, ya. Makanya firman Tuhan katakan akhir. Bagaimana engkau akhiri dengan Tuhan? Bagaimana engkau akhiri pertandingan, ya? Karena engkau menjadi pemenang kalau engkau menyelesaikan pertandingan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, jadi Jumat Agung ini menjadi satu introspeksi diri untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menunjukkan kesetiaannya
Untuk apa dia datang ke dunia? Untuk menebus. Dia datang itu sebagai pribadi untuk menebus hidup manusia. Dia sudah tahu, ya. Dia sudah tahu bahwa untuk apa saya datang, dia tahu. Saudara harus mengerti untuk apa engkau ada di dunia ini. Ya, beberapa minggu lalu kita belajar tentang tujuan hidup, rencana apa. Jadi setiap orang harus tahu untuk apa saudara hidup. Ya, saudara harus tahu tujuannya. Kenapa Tuhan ciptakan saya? Kenapa saya ada di zaman ini? Ya, kalau engkau tidak tahu tujuan hidupmu, maka engkau, saudara, contohnya ini mikrofon. Atau contohnya begini, ya, ini Aqua, ya, Aqua bukan ini namanya Aquafit, ya. Ini mereka ciptakan ini untuk apa? Untuk apa, saudara? Ya, untuk setiap orang bisa haus minum. Tapi barang ini juga bisa disiram, kan bisa. Atau bisa dipakai apa saja, ya, dipakai lempar juga bisa kan? Ya, bisa nggak? Bisa, tapi bukan tujuannya. Tujuan dia diciptakan ini untuk supaya setiap orang bisa meminum. Ya. Tujuan mikrofon ini diciptakan untuk apa? Untuk supaya dipakai untuk menyambung suara. Tapi bisa nggak ini sebagai apa? Untuk ulekan cobek, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak untuk apa ya? Bisa nggak? Bisa. Tapi bukan tujuannya itu, ya. Bukan tujuannya, ya. Jadi saudara bisa. Kalau bukan tujuannya tidak maksimal. Amin. Jadi setiap orang, saudara harus tahu. Daud katakan betapa dahsyatnya kejadianku, betapa luar biasanya. Dan dia tahu hari-hari telah Tuhan bukukan. Artinya setiap kita yang ada di dunia ini ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada kebetulan. Saudara ada di kota ini, saudara bekerja di kota ini, saudara berusaha di kota ini, saudara ada di kota Kupang, ada tujuan Tuhan, dan saudara harus lakukan sesuatu bagi dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Mordekai ingatkan kepada Esther, Esther ingat, kau duduk situ ada maksud Tuhan. Kau jangan diam diri, Esther. Kalau kau diam diri, Tuhan pakai orang lain. Tuhan tidak kurang stok, tapi ingat, Esther, engkau duduk situ ada tujuan. Karena bukan karena engkau cantik, bukan karena engkau hebat, bukan engkau gagah jadi engkau jadi permaisuri. Kau jangan diam-diam. Kau harus lakukan sesuatu. Artinya setiap orang harus tahu, Tuhan, untuk apa aku ada hari ini? Amin. Haleluya. Yesus dia tahu tujuan dia datang ke dunia ini untuk apa. Dia ngerti, dia tahu. Alkitab katakan dalam Matius 20 ayat 28, mari kita lihat. Matius pasal 20 ayat 28, mari kita lihat sama-sama. Matius 20 ayat yang ke-28, mari kita lihat. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayan. Jadi Tuhan tahu dia datang bukan untuk dilayani. Amin. Haleluya. Tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya. Menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Tuhan tahu bahwa nyawanya itu untuk tebusan. Untuk menebus. Untuk membayar. Jadi Tuhan itu sudah tahu dia datang untuk apa, makanya dia lakukan sesuatu sesuai dengan tujuan hidupnya. Dia tahu bahwa aku datang untuk menjadi bayar, membayar harga, membayar menjadi tebusan, ya.
Dia datang untuk sebagai saudara, ya, sebagai pribadi yang datang untuk membayar hutang. Ya, siapa yang berhutang? Saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kolose pasal 2, mari kita lihat ayat 13 sampai 15. Kolose pasal 2 ayat 13. Kolose 2 ayat yang ke-13, mari kita lihat. Ya, kamu juga meskipun kamu dahulu mati oleh pelanggaranmu. Amin. Jadi pelanggaran itu membuat kematian. Ya, amin. Apa itu pelanggaran? Dosa itu pelanggaran. Ya, jadi dosa itu pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Amin. Jadi kalau kita melanggar hukum Tuhan, itu yang disebut dosa. Dan dosa itu membuat apa? Kematian. Ya, meskipun dahulu kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat, karena secara lahiriah telah dihidupkan oleh Allah. Amin. Bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat yang ke-14 terus, mari kita lihat, ya. Dengan apa? Menghapus surat hutang yang oleh ketentuan hukum Taurat mendakwa dan mengancam kita. Jadi dosa itu mendakwa, dosa itu menuduh. Ya, makanya kalau kita berbuat dosa ada tuduhan. Karena setan pegang surat hutang. Setan pegang, saudara, kalau engkau berhutang, ya, engkau akan ditekan oleh orang yang engkau utangi dia. Ya, makanya banyak orang berhutang, nanti penagih utang datang, bilang, kalau itu om datang, bilang mama lagi keluar. Anak polos, dia bilang, om, mama bilang kalau om datang, mama lagi keluar. Haleluya. Ya, biasanya orang yang berhutang itu dibawa orang yang diutangi, saudara. Ya, ya, diutangi. Jadi saudara, kalau kita berbuat dosa, Alkitab katakan setan itu pegang surat hutang. Amin. Dan surat utang itu bentuknya dakwaan, tuduhan. Amin. Itu bentuk tuduhan. Ya, saudara ketawa-ketawa, tapi ada hati kecil ini ada menuduh, saudara. Ya, ada menuduh, saudara. Siapa menuduh? Setan yang menuduh. Ya, waktu Yosua melayani di hadirat Tuhan, Alkitab katakan dengan pakaian kotor, setan mendakwa, ya, setan menuduh. Nah, Yesus itu datang untuk membatalkan tuduhan itu, saudara. Dikatakan terus, ya, mari kita lihat ayat yang ke-14 tadi, ya. Ya, dengan ketentuan hukum yang dan mendakwa, mengancam kita. Setan bisa mengancam, ya, mengancam, saudara, ya, karena kita berhutang kepada dia. Waktu kita berbuat dosa, waktu kita pahit hati, waktu kita simpan amarah, waktu kita dendam kepada seseorang, maka kita di bawah otoritas setan. Kita di bawah kekuasaan setan. Makanya kenapa orang-orang bisa kena, orang bilang kena pelet, ya, kena serangan setan. Karena ada celah, ada pintu. Pintu apa? Pintu tidak mau mengampuni. Pintu apa? Pintu kepahitan, saudara. Pintu apa? Pintu sakit hati. Itu pintu-pintu yang terbuka, dan setan itu kalau dia bisa masuk satu kaki, dia akan kuasai. Makanya Tuhan katakan, jangan memberi kesempatan. Begitu engkau jatuh dalam dosa, cepat beres dengan Tuhan. Amin. Amin. Cepat beres dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena setan itu mendakwa. Siang malam dia dakwa. Ya, dia tuduh saudara di hadapan Tuhan. Ya, dia punya catatan.
Dia punya catatan dakwaan. Ya, itu sebabnya saudara, mari kita lihat terus. Ya. Dan itu ditiadakannya, amin, dengan memakunya apa? Pada kayu salib. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan di kayu salib itu dipakukan semua tuduhan saudara, semua hutang saudara, semua persoalan saudara, semua penyakit saudara dipakukan di atas kayu salib. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Ayat yang ke-15 mari kita lihat. Ia telah Tuhan melucuti. Melucuti itu apa? Menelanjangi. Ya, biasa kalau orang perang ada apa? Dilucuti senjatanya atau di apa? Ya, pelucutan senjata itu artinya lepaskan semua. Ya, biasa kalau orang perang ya biasanya melucuti senjata. Ya, Yesus melucuti. Ya, artinya mengambil semua, ya, semua apa senjata-senjata setan itu tidak ada lagi. Ya, melucuti pemerintah-pemerintah, ya, bukan pemerintah dunia, saudara. Maksudnya pemerintah-pemerintah di udara, ya. Pemerintah, karena setan itu juga punya pemerintahan. Kalau saudara dengan apa lihat di dalam orang pelepasan itu berbicara soal pemerintah-pemerintah di udara. Jadi bukan lawan pemerintah Kota Kupang, saudara. Jangan, saudara, ya. Karena pemerintah Kota Kupang itu adalah apa? Wakil Tuhan, ya. Pemerintah NTT, pemerintah Indonesia, ya, Bapak Presiden dan semua itu adalah wakil-wakil Tuhan. Ya, amin. Kita harus hormati. Tapi yang dimaksud ini pemerintah-pemerintah yang di mana dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat, ya, melucuti apa? Pemerintah-pemerintah, melucuti penguasa-penguasa, dan ayat yang ke-15, dan menjadikan apa? Mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi saudara, Tuhan ambil semua senjata setan, kuasa-kuasa setan semua dipakukan semua. Ya, dipakukan semua. Artinya setan itu tidak ada kuasa lagi. Dia hanya ganggu-ganggu saudara. Ya, dia hanya kasih intimidasi kepada saudara. Tapi dia tidak punya kuasa. Makanya jangan takut kepada dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, karena takut itu pintu masuk setan juga. Kalau engkau takut, saudara. Ya, itu sebabnya Tuhan bilang, aku tidak memberi engkau roh ketakutan, tapi roh keberanian. Jadi senjata setan itu sudah tidak ada. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Hari ini kita peringati hari di mana Tuhan melucuti semua penguasa dunia, penguasa-penguasa angkasa raya. Ya, kita bisa tembus ke surga. Doa-doa kita bisa tembus ke surga. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Seruan kita bisa naik kepada Bapa di surga. Kita bersyukur, ini hari yang luar biasa. Mengapa kita patut merayakan hari ini? Karena apa? Karena hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan atas kehidupan kita. Karena apa, saudara? Begitu orang melanggar, ada surat hutang. Begitu orang melanggar, ada surat hutang. Tapi saudara, Tuhan sudah pakukan. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa 1 Yohanes pasal 3, ya, ayat yang keempat. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, ya. Mari kita lihat sama-sama 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat, ya. Setiap orang yang berbuat dosa apa? Melanggar hukum Allah, ya, sebab dosa ialah pelanggaran hukum. Jadi karena kita melanggar, saudara langgar lalu lintas, saudara kena surat tilang. Amin. Ya,
Saudara langgar langgar lalu lintas kena surat tilang. Jadi langgar hukum Allah, saudara kena penalti. Ya, saudara Alkitab katakan dosa dan setan membuat surat hutang. Ya, tapi Alkitab katakan Yesus sudah pakukan, Yesus sudah selesaikan. Ya, semua dosa, semua kutuk, semua penyakit. Haleluya. Nah, saudara, kenapa harus dia korban? Ya, banyak orang kan bisa saja kalau Tuhan Yesus mau selesaikan sudah ampuni langsung, nggak perlu harus ada korban. Ya, saudara, firman Tuhan katakan dosa itu dimulai dari pelanggaran. Pelanggaran awal. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Saat itulah dosa berkuasa. Nah, untuk membatalkan pelanggaran itu harus ada seseorang yang bisa taat kepada firman Tuhan, sehingga lewat orang itu, saudara, pelanggaran ini ditutupi. Alkitab katakan di dalam Roma pasal 5. Mari kita lihat Roma 5 ayat 17, saudara. Kita akan lihat kenapa Tuhan Yesus harus mati, kenapa Tuhan Yesus harus tergantung, ya, di atas kayu salib. Mari kita lihat Roma pasal 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa. Amin. Dosa siapa itu? Dosa Adam dan Hawa. Kenapa dia berbuat dosa? Karena dia melanggar hukum, melanggar perintah, melanggar hukum, ya, oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus. Jadi karena ada satu orang yang melanggar, dosa berkuasa, maka harus ada satu orang yang bisa menunjukkan kesetiaan, taat, baru dia bisa batalkan itu. Mari kita lihat terus ayat yang ke-15, ya. Ayat yang ke-15 kita lihat, ya. Terus ayat yang ke-15, ya. Sebab, ya, ayat yang ke-18, ya, 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, perhatikan, satu pelanggaran semua orang beroleh apa? Penghukuman. Siapa yang melanggar? Adam dan Hawa, ya. Melanggar, semua orang dapat penghukuman. Demikian pula harus ada satu perbuatan kebenaran, ya, semua orang beroleh pembenaran. Jadi harus ada bayar satu orang. Amin. Saudara mengerti ini? Ya, Yesus bisa saja, Bapak kan tidak usah saya harus dikorban, cukup bim salah bim, dosa diampuni. Tidak segampang itu, saudara. Ada hukum dan Tuhan itu apa yang dia ngomong dia lakukan, walaupun berat. Amin. Ya. Kadang-kadang kita yang ringan-ringan saja. Kalau perintah Tuhan ringan-ringan oke, tapi yang berat-berat, aduh Tuhan. Makanya orang kalau dia buka Alkitab ini pagi, Roh Kudus pimpin aku berbicara. Begitu dia buka, terkutuk lagi. Oh tidak, Tuhan bicara salah, bukan. Dia tutup lagi. Diberkatilah engkau hari ini. Tuhan bicara aku hari ini, diberkati. Tapi kalau bilang buka, jangan simpan amarah. Oh ini bukan, ini untuk orang lain, ini untuk orang. Nah saya firman, karena orang suka cari yang mudah, yang gampang, untuk membayar kesalahan satu orang, untuk membayar ketidaktaatan daripada Adam, harus ada seseorang yang bisa menggantikan itu. Siapa orang menggantikan? Yesus. Kita berikan kemuliaan Bang. Itu sebabnya kita bersyukur tidak ada orang yang bisa bayar. Makanya Bapak itu dia pikir siapa? Terakhir dia harus ambil keputusan. Anakku. Tidak ada di dunia siapapun. Saudara pikirkan Bapak dengan senang-senang kirim Yesus. Hatinya sangat pedih. Saya percaya saudara,
Waktu dia lihat anaknya disiksa, bapak itu pasti tidak bisa melihat. Seorang bapak dia tidak bisa melihat waktu anaknya, waktu Yesus disiksa. Saya percaya dia, tapi Alkitab katakan karena kasih Bapa akan dunia ini, dia berikan anaknya satu-satunya. Kita bersyukur, Tuhan kita pegang janji, walaupun berat, saudara, untuk ikut Tuhan, untuk terima Yesus gratis, tapi untuk ikut Tuhan, untuk pertahankan komitmenmu dengan Tuhan, perlu bayar harga. Haleluya. Itu sebabnya, saudara, hukum mengatakan karena satu orang berdosa dan dosa itu sudah kuasai dunia, harus ada satu orang yang harus bayar. Harus ada satu orang. Bapa harus cari seseorang, dan dia tidak temukan di bumi ini, hanya anaknya sendiri. Terus mari kita lihat ayat yang ke-18 tadi, ya. Sebab sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh pengampunan, demikianlah pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh apa? Jadi saudara itu dibenarkan. Yes. Bukan saudara benar. Jangan pede, oh saya benar. Tidak. Saya ini salah, tapi dibenarkan Tuhan. Jadi kita orang-orang yang dibenarkan. Jadi jangan suka menghakimi orang lain, karena Tuhan yang membenarkan dia. Tuhan yang menyatakan benar. Kalau hakim, walaupun dua-dua bilang lu salah, tapi hakim bilang you salah, you benar. Lu mau protes dimanapun tetap, ya mungkin di dua-dua salah, ya, tapi hakim akan putuskan satu yang benar, satu yang salah, ya. Itu sebabnya saudara, ya, Alkitab katakan karena pelanggaran. Jadi kita ini dibenarkan karena ada ketaatan seseorang. Karena Yesus kita bisa kuat hari ini, karena Yesus. Karena salibmu, amin, ku hidup, amin. Karena salib ku berkuasa, sanggup tuh lakukanmu di, amin. Yesus yang bayar semua. Yesus yang pikul semua. Makanya Yesaya bilang mukanya itu tidak rupa manusia, hancur semua. Karena dia tanggung semua. Dia tanggung penyakit kita. Dia tanggung kesalahan kita. Dia tanggung pemberontakan. Semua orang tidak mengingini melihat dia hancur. Saudara, kalau engkau digambar-gambar, saudara lihat itu masih terlalu mulus. Mukanya nggak kelihatan muka. Semua hancur. Hidupnya semua, saudara. Berapa kali cambukan, melukai, menghancurkan. Hampir 400 mata, dan setiap mata cambukan itu merobek tubuhnya. Ya, saudara, merobek, mengambil darah, mengambil daging daripada dia. Artinya Yesaya menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus datang. Yesaya sudah bernubuat ada seseorang yang akan memikul dosa, yang akan menanggung segala hukuman, yang akan menanggung semua penyakit, dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Haleluya, haleluya. Tidak ada hal yang tidak bisa. Makanya saudara, timbul pertanyaan kepada saudara hari ini, siapa kita ini sehingga dia mau mati? Siapa saudara sehingga dia mau mati? Ya. Yang kedua pertanyaan, seberapa hargamu sehingga dia mau mati? Seberapa hargamu? Yang ketiga,
Apa yang Tuhan lihat dalam dirimu sehingga dia tertarik dengan saudara? Dia tertarik dengan saudara, dia jatuh cinta dengan saudara. Saya pernah antar orang, dia beli sebuah Gucci, harganya 500 juta di Jakarta. Saya pikir dalam hati, apa sih keindahan Gucci ini sehingga dia beli? Bagi saya Gucci itu biasa. Tapi dia rela beli sampai 500 juta. Mungkin ada yang dia lihat di dalam Gucci ini sesuatu yang berharga. Amin. Artinya orang yang membeli itu dia tahu ini Gucci berharga. Ya, bagi saya ada seseorang bisa beli barang apapun ya mungkin jutaan-jutaan, bagi orang lu ngapain sih beli itu? Ya. Tetapi kenapa dia beli? Saudara kan nggak tahu. Saudara kan nggak tahu. Tetapi bagi orang yang membeli itu, dia tahu. Dan dia tahu. Jadi kalau saudara dibayar oleh Yesus, dia tahu ada sesuatu yang berharga dalam diri saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang mungkin orang lain tidak tahu. Jadi peduli apa? Orang bilang engkau tidak berharga. Tidak masalah. Jangan tuntut orang bilang engkau harus berharga. Yang penting bagi Tuhan engkau orang yang berharga. Bagi Tuhan engkau orang yang spesial. Bagi Tuhan engkau adalah VVIP. Artinya orang penting. Bagi Tuhan engkau luar biasa. Jadi kalau hari ini engkau menyadari, oh hidupku tidak ada arti, pandang salib Tuhan. Amin. Pandang salib Tuhan. Di situ engkau tahu hidupmu berharga. Saya undang pemain musik. Ya, di situ hidupmu berharga. Ya. Jadi saudara, perjalanan hidup kita ikut Tuhan. Perjalanan untuk kita melihat betapa bernilainya kita di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu orang mau menilai apa tentang saudara. Mungkin orang menilai saudara dari merek yang saudara pakai. Mungkin orang menilai saudara dari rumah yang saudara punyai. Mungkin orang menilai saudara dari status saudara dan sebagainya. Mungkin karena orang engkau pembesar, engkau pejabat, jadi orang katakan kau luar biasa. Tapi bagi Tuhan, saudara ada sesuatu yang berharga dalam dirimu dan diri. Itu sebabnya Tuhan rela. Tuhan rela, Tuhan mau. Karena apa saudara? Kenapa Tuhan? Siapa aku ini Tuhan? Sehingga engkau rela bayar. Kenapa? Siapa diriku? Apa yang kau lihat dalam diriku? Tuhan bilang, aku lihat sesuatu nak. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang mulia. Ya, oh Tuhan, saya hidupnya apa? Saya hidupnya susah, saya hidupnya menderita, gak peduli. Bagi aku, engkau orang hebat, engkau orang luar biasa, engkau orang dahsyat. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang di hadapannya. Dia ciptakan gambarnya. Amin. Nah kau bagi dia beri kita. Amin. Oh, dia disalibkan dosa kita. Karena hidupmu sangat berharga. Karena hidupmu sangatlah. Semua katakan bulu ya takkan di. Terima kasih. Sekanja sungguh lebih
yang takkan dipadamkan. Amin. Dia akan jadikan iman untuk kemuliaan. Oh, haleluya. Bulu yang takkan dipatahkan, dia akan jadi sungguh lebih berharga. Takkan dipadamkan, dia akan jadikan untuk kemuliaannya. Kalau hari-hari ini engkau alami masalah, pergumulan, Tuhan akan tetap buluh yang patah terkulai, dia akan buat lebih kuat lagi, dia akan buat lebih lagi. Mungkin hari-hari ini sumbumu hampir pudar karena keadaan, situasi, tekanan, masalah membuat redup nyalanya. Tuhan katakan, aku akan buat lebih lagi karena engkau berharga. Ada sesuatu yang membuat daya tarik Tuhan. Begitu dia mengalami tantangan, begitu dia diludah, begitu dia ditombak, hanya wajahmu yang ada di depan dia. Aku harus selamatkan, aku harus bebaskan, aku harus terus sampai titik darah terakhir, sampai aku serahkan seluruh nyawaku. Karena dia mengasihi saudara. Hargai pengorbanan Tuhan, hormati pengorbanan Tuhan, hormati apa yang dia buat bagi saudara, karena dia cinta dan dia mengasihi saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan yang kedua, peristiwa ada di Bukit Golgota itu, hari Jumat itu. Satu peristiwa yang kedua, di bait Allah ada tabir yang terbelah. Ya, ada Yesus yang tergantung di kayu salib pada Jumat Agung. Tapi ada peristiwa terjadi di bait Allah dalam waktu bersamaan. Alkitab katakan tirai terbelah dari atas sampai ke bawah. Tirai yang membedakan ruangan kudus dan ruangan maha kudus terbelah. Karena di ruangan maha kudus itu ada hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan artinya Bapa robek pintu itu, robek tirai ini, semua orang bisa masuk berjumpa dengan Bapa. Bisa semua orang bisa masuk. Artinya Jumat Agung itu open house Bapa kepada semua umat manusia. Siapapun, mari kepadaku, mari hampirilah tahta kasih karunia. Engkau akan mendapat pertolongan. Dikatakan dalam Ibrani bahwa engkau akan mendapat pertolongan pada apa? Waktunya. Mari kita datang hampiri dia, karena tirai itu sudah dibukakan. Tirai itu sudah dibukakan. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. 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 Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, Kau hapus semua Tuhan. Kini ku hidup menyenangkan. Oh, telah kulihat, telah kulihat. Siapa yang bisa mendakwa saudara? Siapa yang bisa hakimi saudara? Kalau Tuhan hapuskan, oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Mari sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang terima kasih. Mari katakan terima kasih kepada Dia. Nyatakan terlalu mahal. Terlalu mahal. Mahal. Tidak ada orang yang bisa. Terpaksa Dia beri anaknya sendiri. Saudara, dalam perjalanan berpuluh-puluh tahun, ratus tahun, ribuan tahun, Bapak cari siapa orang yang bisa gantikan. Tidak ada Bapak temukan. Akhirnya Dia putuskan anaknya. Dengan berat hati Dia katakan, karena Aku mengasihi dunia, Aku mengasihi manusia, Aku lepaskan anakku. Aku lepaskan anakku. Anakku satu-satunya. Anakku yang tunggal satu-satunya. Aku lepaskan dia. Demi manusia bisa dibenarkan. Karena ada harga dari ketidaktaatan. Ketidaktaatan harus dibayar dengan ketaatan. Tidak sekedar hanya bicara, tapi Dia buktikan. Dia buktikan dan Dia utus. Haleluya. Oh, semua katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa. Amin. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terlalu haleluya. Tirai terbelah. Tirai terbelah. Saudara datang kepada Bapamu. Hampiri Bapamu. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Terima kasih. Tercurah untuk menebus hidupku. Dia katakan, biar setiap orang penuh keberanian untuk hampiri Dia. Bapa buka hati bagi kita semua. Dia lihat ada sesuatu yang berharga dalam dirimu. Kalau engkau katakan aku tidak berharga Tuhan, aku miskin, aku lemah, aku penyakitan, tapi saya mau katakan hari ini, pandang jalan, pandang salibnya, pandang Tuhanmu, pandang Tuhanmu. Engkau bernilai bagi Dia, engkau berharga bagi Dia. Dia bayar dengan harga mahal, Dia bayar dengan darah, Dia bayar dengan darah. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kau berharga, Kau bernilai. Haleluya. Tuhan, Tuhan. Apapun Dia rela untuk engkau. Apapun Dia rela. Dia ikut terus engkau. Dia cari engkau terus. Karena Dia tahu engkau bernilai. Haleluya.
Tidak peduli apa orang berkata kepada saudara. Tidak peduli orang mencaci apa terhadap saudara. Tidak peduli orang mau berkata apa kepada saudara. Tapi bagi Tuhan, engkau VVIP bagi dia. Bagi Tuhan, engkau hebat. Bagi Tuhan, engkau mulia. Bagi Tuhan, engkau luar biasa. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari kita siapkan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit percaya Engkau sembuh hari ini. Yang sakit percaya. Amin. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang mahal. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Tercurah. Terima kasih Tuhan. Tebus hidupku. Masing-masing bangun. Tidak peduli engkau dihina orang, tidak peduli engkau dikatakan orang, tapi bagi Tuhan engkau orang luar biasa. Bagi Tuhan ada sesuatu yang menarik bagi dia dalam dirimu. Dalam dirimu ada mutiara yang indah, ada nilai dia luar biasa. Bukan karena apa di luarmu, bukan karena penampilanmu, tapi ada sesuatu yang membuat dia bertahan sampai hari, sampai selesai. Dia mengasihi saudara, dia mengasihi saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Hargai tubuh dan darah Yesus. Dia lakukan bukan hanya perkataan, dia buktikan dengan jeritan, hati tangisan, keluhan, jeritan teriakan dia kepada Bapa. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, jangan tinggalkan aku. Haleluya, haleluya. Beberapa saat dia pikul semua, dia paku semua surat hutangmu, dia paku tuntutanmu. Haleluya. Dan dia lucuti semua senjata setan. Haleluya. Dan dia bebaskan saudara, dia sembuhkan saudara, dia lepaskan saudara, dan dia pulihkan saudara. Siap terima tubuh dan darah Yesus. Saya jemput pelayanan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapak. Dalam nama Yesus. Silakan duduk. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah. Ini bukan sekedar anggur, bukan sekedar roti. Tapi ini adalah benar-benar tubuhmu dan benar-benar darahmu. Kami mau lakukan itu dan kami percaya sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus.
gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Semua layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Oh, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan Darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Semua katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. layaklah. Hanya Engkau yang bisa menggantikan semua. Hanya Engkau pribadi. Haleluya. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau. Semua sudah dapat. Haleluya. Disembah dengan segenap hatiku. Layaklah, mari kita semua bangkit berdiri. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Angkat tinggi-tinggi tubuhnya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap. Hormati Dia, Tuhan yang menyelesaikan semua. Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Bapa selalu memikirkan harus ada korban untuk menyelesaikan ketidaktaatan. Harus ada seseorang yang siap. Dia cari dan cari. Berpuluh-puluh tahun dia cari. Dia tidak temukan. Tapi hanya anaknya sendiri. Setelah 400 tahun, dia lepaskan anaknya. Dia lepaskan anaknya untuk jadi tebusan. Untuk jadi tebusan. Tujuan dia lepaskan anak untuk bayar
untuk bayar, untuk pakukan hutang, untuk pakukan penyakit, untuk pakukan semua kutuk. Tujuan dia datang, tujuan dia diutus oleh Bapa. Dan Yesus tahu untuk apa dia datang. Dia datang tapi hari-hari terakhir sebelum dia menghadapi, dia katakan, Bapa, kalau bisa lalu Bapa, tapi kalau tidak, biar kehendak-Mu. Aku siap sampai titik terakhir. Karena ada sesuatu dalam dirimu. Karena dia lihat engkau berharga. Hari ini angkat tubuhnya. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil, ia mengucap syukur atasnya. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Salibnya teramat mulia. Dosaku, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh darah salibnya, salibnya, lihat betapa berharganya Engkau. Betapa mulia Engkau di hadapan Dia. Dosa, haleluya. Oleh darah Yesus, haleluya. Oleh darah Yesus, semua katakan salibnya, salibnya, salib. Haleluya. Yang sakit percaya, yang sakit percaya mujizat. Haleluya. Dalam nama Yesus. Penyakit kita lah yang Dia tanggung. Pemberontakan kita lah yang Dia tanggung. Haleluya. Oh, leda raya salibnya, salibnya, salibnya. Ora papa salibnya.
Engkau dinyatakan bebas, engkau dinyatakan benar oleh Bapa. Haleluya. Raya salibnya, salib. Tidak ada tuduhan lagi, tidak ada yang mendakwa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Tidak ada penghakiman, tidak ada penghakiman orang-orang yang dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia datang supaya kau beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Haleluya. Oh, katakan aku kuat. Pintu tirai telah terbelah. Bapa sendiri yang robek. Karena sudah selesai. Sudah selesai. Karya penebusan tidak akan ada lagi. Karena dia adalah korban yang sempurna. Dia adalah korban yang sempurna. Tidak ada lagi. Haleluya. 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 Oh, salibnya. Pintu-pintu semua terbuka. Pintu terbuka. Pintu mujizat terbuka. Amin. Pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu anugerah. Haleluya. Dosaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, Yesus. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Tiap pintu-pintu terbuka. Pintu kemustahilan terbuka. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Pintu mujizat terbuka, pintu anugerah terbuka. Yes. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang sakit engkau sembuh. Amen. Dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Terima. Uraba sakaya laba-laba. Uraba sikira. Iraba sakara laba-laba. Uraba mapakana basikira dadadada. Uraba sikira. Uraba paru-paru, jantung, pernapasan semua sembuh. Amen. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus jantung sembuh. Jantung sembuh. Nah, semua dalam nama Yesus. Hati yang baru, jantung yang baru, paru-paru yang baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Darah Yesus berkuasa. Terima kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Hey! Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Saudara yang asam urat, yang rematik, angkat kaki. Saudara yang tidak bisa bawa goyang-goyang, semua goyang. Saya percaya kuasa kesembuhan mengalir hari ini. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Bilurnya, 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 bilurnya sungguh. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua
sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong. Bilurnya semua, Bilurnya, amin. bilurnya Sungguh heran, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah, oleh darah Yesus tertolong, oleh darah Yesus tertolong semua, oleh darah Yesus tertolong. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami bebas, kami kuat, kami sehat. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan bawa persembahan kami. Kami akan bawa semua persembahan-persembahan kami hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami bawa inilah benih dan akan menghasilkan Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua percaya, sama-sama katakan amin. Jujur Tuhan, mari semua kita maju ke depan ya. Saya didorong Roh Kudus untuk maju, nanti yang pemegang ini berdiri di depan sini. Mari semua, ayo berdiri di depan. Satu orang satu, bisa ada 5 orang, bisa ada 5, ada 5 ini, ada 5 itu bisa. Ya, mari semua bangkit berdiri. Saya, ya, oke, semua bangkit berdiri. Kita maju semua. Tindakan iman ini, ya, saudara maju dengan bertindak dengan iman. Bawa persembahanmu di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menabur dengan penuh sukacita karena Tuhan kita, Tuhan luar biasa. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Hei, Dia penebusku, Dia hiduplah. Amin. Semua. Haleluya. Dia penebusku. Hei, Dia hiduplah. semua. Dia penebusku. Semua. Dia hiduplah. Penebus. Dia penebusku. Semua. Dia hiduplah. Dia penebusku. Yes. Dia hiduplah. Semua. Hey. Haleluya. Semua. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, Yes. Ku yakin. ku yakin. Semua. Hey. Angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Yeah. Ku angkat panci, dan telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia Dia hiduplah. hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, Hey. ku yakin. Amin semua. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panci, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Amin. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebus. Dia penebusku. Semua. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia bebaskanku. Yes.
ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebus, Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebus, Dia penebusku, Dia hidup. oh, Dia penebusku, Dia hidup. semua. Dia penebusku, Dia hiduplah. Yes, Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebus, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Yes. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, kami bawa semua persembahan kami. Tuhan, inilah benih dan kami percaya setiap benih menghasilkan tuaian yang besar. 30, 60, 100 kali lipat. Usaha kami diberkati, anak kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, bisnis kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk.